Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Februari 2022 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk membawa renungan pada audio Daily Fresh Juice. Dan renungan hari ini sumber inspirasinya saya ambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidaklah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum saya memulai sharing pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kutipan ayat dari kitab Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai dengan 13. Karena kitab Surat Rasul Yakobus adalah bacaan pertama pada hari ini. Dan ini ada korelasinya dengan Injil pada hari ini. Begini kutipannya. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Pada bacaan Injil hari ini, pada ayat 17 sampai dengan 21 khususnya, sabda Tuhan Yesus sangat dekat dengan keadaan saya yang mau saya sharingkan kepada para sahabat Tuhan Yesus sekalian. Saya menikah dengan Shirley pada 1 Juni 2019. Kami memberanikan diri mengarungi samudera hidup dengan segala sumber daya yang kami miliki termasuk tabungan kami. Awal menikah semuanya baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, keputusan kantor pusat tempat dulu saya bekerja sangat menggegerkan, di mana secara nasional divisi marketing dirampingkan secara besar-besaran dan tim promosi dibubarkan semuanya.
Perusahaan waktu itu benar-benar efisiensi. Yang bisa dirangkap, ya dirangkap. Yang bisa double cover, triple cover, ya dijalankan seperti itu. Perjalanan iman dimulai saat anak pertama lahir, di mana puji Tuhan, uang tabungan kami cukup untuk biaya lahiran. Namun kami dibayang-bayangi oleh keadaan saya yang jobless. Belum lagi saat itu kan COVID-19 sedang merajalela dan susah mendapatkan pekerjaan baru. Namun di sela-sela kesedihan itu, di sela-sela kekhawatiran kami, ada saja cara Tuhan pelihara saya dengan didatangkannya panggilan konsultasi online dan dibayar. Paling tidak 2 bulan sekali saya ada konsultasi online dan durasi konsultasi bisa sampai 2 jam. Sungguh ajaib ya dan agung karya Tuhan. Dan sampai suatu ketika saya sudah jobless begitu lama, ya, CV yang saya sudah submit sekian lama tiba-tiba dapat panggilan. Saya dapat panggilan dengan jarak kantor ke rumah yang tidak begitu jauh. Itu saya sangat bersyukur karena di saat saya bahu-membahu dengan Shirley untuk membangun rumah tangga dan apalagi kami baru punya anak pertama, saya bisa pulang kerja sebelum matahari benar-benar terbenam. Dan saya bisa ikut berlelah-lelah dengan istri saya untuk mengasuh Rosa, anak pertama kami. Namun di tengah menikmati berkat baru ini, menikmati pekerjaan yang baru saja saya dapatkan, terpaksa saya harus terombang-ambing kembali dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan lagi, di mana dalam jumlah besar karyawan di PHK. Karena kantor benar-benar resmi tutup secara operasional. Kenapa? Karena AR, piutang dagang yang tidak tertagih. Bisnis hancur karena COVID-19. Di saat itu kami juga akhirnya penuh kekhawatiran dan bingung harus bagaimana. Seperti tanda kutip, kita sebagai manusia suka bilang gini ya, badai kok kayaknya gak berhenti ya dari hidup saya gitu. Ya, tapi dalam kekalutan itu, dalam pergumulan itu kami kembali berdoa, tekun dalam berdoa, berserah dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi gak disangka CV yang sudah sekian lama saya submit, saya jalani interview demi interview di tepat beberapa minggu sebelum putusan PHK dan tutup operasional kantor saya yang kemarin tuh bekerja. Dan puji Tuhan, pada saat pembubaran, besoknya saya langsung dapat offering letter. Nah, awal bekerja di perusahaan semuanya juga baik-baik saja. Saya dengan totalitas 100% melakukan pekerjaan ini dan bergembira atas berkat yang Tuhan berikan. Namun, kembali di bulan September 2021, saya cedera ankle kiri. Cedera ankle kaki kiri maksudnya. Kalau dalam bahasa dokter adalah ATFL grade 2. Jadi ligamen saya sobek. Ya, urat saya putus. Di mana mengharuskan saya bed rest total. Setelah kira-kira 2 minggu setelah saya kontrol operasi kaki, maksudnya operasi ankle kaki kiri saya baru mau mencoba WFH, kaki kiri saya kembali mengalami cedera serius. Tiba-tiba ototnya tertarik dan mengakibatkan cedera pada otot tibialis dan peroneus. Akibatnya, saya benar-benar harus bed rest, harus benar-benar tidur. Dan semua aktivitas dilakukan dari ranjang, baik itu untuk buang air kecil. Kalau buang air besar saya harus dipapah oleh Shirley pada waktu itu, dipapah sambil saya jalan pakai crutch. Di situ saya sudah rasanya tuh campur aduk perasaan ini karena berulang kali orang kantor mencari saya, seakan-akan kayak tanda kutip dicecar. Selalu ditanya masalah produktivitas, kapan saya bisa beraktivitas kembali.
Ya, akhirnya saya dalam keadaan mengkhawatirkan ini sama-sama dengan Shirley berserah kembali dalam doa. Kami nggak tahu kenapa harus permasalahan ini ada. Dan apalagi Shirley lagi hamil besar waktu itu, anak kami yang kedua, dan sudah mendekati mau melahirkan. Nah, paralel dengan saya sedang cedera dan harus bed rest, ternyata masalah itu di pemikiran kami manusia, kami berpikir, aduh ini masalah kok nggak habis-habis. Rosa sakit, anak kami yang pertama, Rosa sakit. Berulang-ulang kami harus lakukan observasi rawat jalan. Karena demam tingginya nggak turun-turun. Kami khawatir pertama COVID-19, tapi puji Tuhan, ternyata Rosa tidak mengalami COVID dan tidak pernah terinfeksi COVID. Lalu didiagnosa pertama TBC. Kami nggak begitu yakin dengan TBC ini. Tapi akhirnya puji Tuhan, ditemukanlah setelah observasi panjang, Rosa ternyata terjangkit virus CMV. Itu yang mengakibatkan tumbuh kembangnya agak terhambat dan dia punya demam berkelanjutan. Menjelang akhir tahun 2021, Rosa harus opnam untuk kedua kalinya. Ya bersyukur perawatan opnam tercover dengan asuransi. Tapi observasi rawat jalan ini menyedot uang yang menurut kami untuk takaran kami ini tidak sedikit. Dan ini terpaksa mengambil pos untuk melahirkan adiknya Rosa. Saat itu saya dan istri benar-benar merasakan beban yang amat sangat dalam hidup kami. Gak bohong lah, kerohanian kami juga sedikit banyak bergetar. Dan untuk rekan-rekan tahu, kami sampai hilang akal untuk memberikan nama pada anak kedua kami. Namun, ya kami coba untuk setia dengan apa yang harus kami pikul saat ini. Dan kami berdoa kepada Tuhan Yesus, karena puji Tuhan kami keluarga memiliki tradisi untuk doa keluarga. Dan kami terus undang Tuhan Yesus juga Bunda Maria untuk meneguhkan kami. Dan dengan melahirkan di masa yang sulit ini, kami juga tetap mau bersyukur. Kami mau bersyukur atas kelahiran anak kedua kami. Maka di tengah himpitan ini, kami memberikan nama anak kami adalah Rafaela Gracia Adika. Nama baptisnya Rafaela, mengambil dari Santo Pelindung Malaikat Agung Rafael. Rafaela adalah bentuk feminin dari Santo Rafael. Nama Rafael sendiri mengartikan Tuhan yang menyembuhkan. Nama tengahnya Gracia, tulisannya Gratia, yang artinya rahmat dalam bahasa Latin. Kami ambil ini dari penggalan doa Salam Maria dalam bahasa Latin, Ave Maria Gratia Plena. Sampai suatu ketika dalam pergumulan ini saya berbicara sama istri. Ya biasa kita suami istri sharing bagaimana kok berat banget rasanya perjalanan hidup kami di awal-awal ini. Lalu saya bilang sama istri seperti ini. Coba lihat, ikut Yesus itu nggak bisa cuman seperti para sekelompok orang itu, sekumpulan orang yang mengharapkan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Sekelompok orang itu datang pada hari berikutnya mencari Yesus dan mereka dihardik oleh Tuhan Yesus. Karena mereka hanya mau ikut Yesus karena udah lihat mukjizat. Lalu akhirnya apa? Bubar. Mereka bubar. Dan mereka mengatakan, perkataan ini keras. Gak ada yang bisa ikut. Tapi di situ, murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus, diwakili oleh Santo Petrus, mengatakan, Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikut Yesus itu seperti para murid di tengah lautan. Badai datang, dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus pas berjalan di atas air kan Santo Petrus konyong-konyongnya ingin ikut juga ya jalan di atas air dan menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan tidak melarang kan? Tuhan bilang, ayo mari. Tapi faktanya, itulah manusia. Itu mungkin juga
keadaan saya dengan istri saya, Shirley, seperti itu. Kita mau melangkah bersama Tuhan, tapi ada angin sakal yang menggoyahkan kehidupan kami. Lalu kami tercebur. Ya, bersyukur setelah sharing satu sama lain, rajin berdoa, dan terutama kami juga baru-baru ini melakukan sakramen tobat dan benar-benar melakukan sikap sesal, tobat yang sempurna. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada kami. Satu persatu berkat datang. Pertama dari tim Fresh Juice. Saya dapat kado Natal berupa sepatu khusus ortopedi yang membuat saya tidak lagi memerlukan crutch untuk berjalan. Karena memang setelah lakukan bed rest intensif selama 2-3 bulan, kemudian diiringi dengan fisioterapi, di bulan yang ke-6 ini saya sudah bisa berjalan dengan pembebanan kaki sebanyak 50% dari berat badan. Dan dengan sepatu ini saya meminimalisir bengkak dan saya bisa beraktivitas kembali. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami melahirkan, istri saya melahirkan Gracia dengan kondisi saya kekurangan uang karena sudah tersedot untuk observasi biaya rawat jalan untuk anak kami yang pertama, Rosa. Ya, tapi dengan cara yang ajaib lagi Tuhan kirimkan bantuannya dan kami bisa check out dari rumah sakit tepat waktu dan semuanya berjalan dengan baik. Di tengah-tengah badai dan pergumulan ini, saya pun juga mau tetap percaya bahwa tentunya saya akan mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu dekat dengan seizin Tuhan. Tentunya pekerjaan ini yang akan mendatangkan damai sejahtera. Pesan saya kepada sahabat-sahabat Tuhan Yesus, khususnya teruntuk bagi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang sedang berbeban berat, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menguji kita. Apa yang kita alami di dalam hidup ini merupakan cycle, atau boleh saya sebut siklus hidup, yang memang kita harus jalani untuk pendewasaan, baik iman dan mental. Puji Tuhan saya bisa kuat di masa sulit kali ini, karena saya sudah pernah berada di dalam titik terendah dalam hidup saya. Di mana waktu itu saya melawan Tuhan. Saya menghujat Tuhan. Saya tidak percaya sama Tuhan. Saya berhenti berdoa dan berhenti segala kegiatan rohani saya. Tapi dari situ Tuhan angkat. Tuhan izinkan mukjizatnya terjadi untuk memberitahu bahwa, hey Chris, gue ada gitu loh. Gue ada dalam situasi lu yang berat ini, gue ada. Dan Tuhan mau iman saya bukan hanya seperti pengikut 5.000 orang yang mencari mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mau saya berjalan bersama Dia di atas air di tengah badai yang menerpa kehidupan saya saat ini. Makanya walaupun rohani kami sempat bergetar, tapi kami sudah tahu bahwa percaya bahwa Tuhan sudah memperlihatkan banyak sekali tanda di masa lalu. Dan sekarang tidak perlu lagi mempertanyakan tanda. Sekarang meneguhkan bahwa kita punya Yesus. Undang Yesus masuk dan biarlah Dia tuntun langkah hidup kami. Ya, dan semoga teman-teman semua yang sedang berbeban berat, kita berserah sama Tuhan Yesus. Agar kita tidak tersihir oleh ragi dari Farisi dan Herodes zaman sekarang. Apalagi sampai terkontaminasi ragi-ragi itu dan membuat iman kita mati. Kita berserah sama Tuhan Yesus. Saya menutup renungan kali ini dengan lagu yang singkat yang menjadi permenungan saya belakangan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku.
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup kita senantiasa dalam segala pelayanan dan karya kita, dan menjauhkan kita dari wabah virus COVID-19. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 Februari 2022. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.